Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Kali ini kita akan lihat tentang alat-alat mesin atau juga disebut sebagai power tool. Tool itu artinya adalah peralatan. Kita lanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu tentang pembatasan apa yang dimaksud dengan mesin perkakas. Mesin perkakas adalah alat mekanis yang ditenagai, biasanya digunakan untuk memfabrikasi komponen metal dari sebuah mesin. Kata mesin perkakas biasanya digunakan untuk mesin yang digunakan tidak dengan tenaga manusia, tetapi mereka bisa juga digerakkan oleh manusia bila dirancang dengan tepat. Yang pertama adalah mesin bor. Mesin bor adalah mesin yang digunakan untuk membuat lubang, alur, dan bisa untuk perluasan dan penghalusan suatu lubang dengan sangat efisien. Perlengkapan mesin bor diantaranya adalah base. Base ini merupakan penopang dari semua komponen mesin bor. Base terletak paling bawah. Base menempel pada lantai, biasanya di baut. Pemasangannya harus kuat karena akan mempengaruhi keakuratan pengeboran akibat dari getaran yang terjadi. Yang kedua adalah kolom atau tiang, bagian dari mesin bor yang digunakan untuk menyangga bagian-bagian yang digunakan untuk memproses pengeboran. Kolom berbentuk silinder yang mempunyai alur atau rel untuk jalur gerak vertikal dari meja kerja. Yang ketiga, table atau meja. Bagian yang digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Meja kerja dapat diatur ketinggian sesuai pekerjaan dan bisa berputar ke kiri dan ke kanan dengan sumbu poros pada ujung yang melekat pada tiang atau kolom. Kesemuanya itu dilengkapi pengunci atau table clamp untuk menjaga agar posisi meja sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk menjepit benda kerja agar diam menggunakan ragum yang diletakkan di atas meja. Selanjutnya, nomor 4, drill atau mata bor adalah suatu alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Mata bor yang paling sering digunakan adalah bor spiral karena daya hantarnya yang baik. Penyaluran sepih atau geram yang baik karena alur-alurnya yang berbentuk sekrup. Sudut-sudut sayat yang menguntungkan dan bidang potong dapat diasah tanpa mengubah diameter bor. Bidang-bidang potong bor spiral tidak radial tetapi digeser sehingga membentuk garis-garis singgung pada lingkaran kecil yang merupakan hati bor. Bagian yang kelima adalah spindle. Bagian yang menggerakkan cuk atau pencekam yang memegang atau mencekam mata bor. Selanjutnya, spindle head merupakan rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa belt atau sabuk dan diatur oleh drill pit handle untuk proses pemakanannya. Nomor 7 adalah drill pit handle. Handle untuk menurunkan atau menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja atau memakankan. Yang ke-8, kelistrikan. Penggerak utama dari mesin bor adalah motor listrik. Untuk kelengkapannya mulai dari kabel power dan kabel penghubung, fuse atau sekring, lampu indikator, saklar on-off, dan saklar pengatur kecepatan. Selanjutnya, dapat diperhatikan bagian-bagian daripada mesin bor seperti ini. Jadi spindle itu nomor 6, nomor 5, spindle head itu nomor 6, nomor 5 spindle, nomor 4 drill atau mata bornya,
3 tabel atau mejanya. Yang nomor 1 base atau dudukan. Yang ke-8 itu nomor 8 kelistrikannya. Nomor 7 drill pit handle. Nomor 2 kolom atau tiang. Yang kedua, mesin gerinda. Mesin gerinda adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong atau mengasah benda kerja dengan tujuan tertentu. Prinsip kerja mesin gerinda adalah roda gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja dan terjadi pemotongan atau pengasahan. Bagian-bagian mesin gerinda diantaranya adalah power transmission, point of operation atau batu gerinda, pelindung yang dapat diatur, happy wheel gun, meja benda. Selanjutnya, ini adalah pelindung yang dapat diatur dan diperhatikan. Kemudian power transmissionnya, kemudian ada meja bendanya, kemudian heavy wheel guardnya, kemudian point of operation. Diperhatikan. Power transmission gerinda dilindungi oleh pelindung tetap sebagai peredam getaran. Power transmission gerinda berupa spindle. Point of operation atau batu gerinda. Point of operation gerinda ini merupakan bagian mesin yang dirancang untuk mengasah atau mengikis benda kerja. Berikut pelindung yang dapat diatur. Pelindung ini adalah safety glass, di mana dirancang untuk melindungi bagian atas badan pekerja seperti bagian wajah dari percikan api. Berikut heavy wheel guard. Heavy wheel guard bertujuan untuk melindungi gerinda pada saat berputar dan merupakan pelindung tetap. Kemudian meja benda. Meja benda bertujuan untuk mengontrol benda pada saat penggerindaan dan mempengaruhi hasil dari penggerindaan. Selanjutnya, jenis gerinda antara lain gerinda tangan. Mesin gerinda tangan merupakan mesin yang berfungsi untuk menggerinda benda kerja. Pada umumnya mesin gerinda tangan digunakan untuk menggerinda atau memotong logam, tetapi dengan menggunakan batu atau mata yang sesuai. Kita juga dapat menggunakan mesin gerinda pada benda kerja lain seperti kayu, beton, keramik, genteng, bata, batu alam, kaca, dan lain-lain. Yang kedua, mesin gerinda duduk. Fungsi utama gerinda duduk adalah untuk mengasah mata bor, tetapi dapat juga digunakan untuk mengasah pisau lainnya seperti mengasah pisau dapur, golok, kampak, arit, mata bajak, dan perkakas pisau lainnya. Selain untuk mengasah, gerinda duduk dapat juga untuk membentuk atau membuat perkakas baru seperti membuat pisau khusus untuk meraut bambu, membuat suku cadang mesin jahit, membuat obeng atau alat bantu lainnya, untuk reparasi turbin dan mesin lainnya. Selanjutnya, ini jenis-jenis daripada mesin gerinda. Lanjut, mesin pemotong plat atau sheet metal sheeting cutting mesin atau guillotine. Mesin pemotong plat ini digunakan untuk memotong panjang plat sesuai dengan dimensi yang diinginkan. Sistem sering geser memberikan kualitas potongan plat yang cepat dan rapi. Plat yang dapat dipotong antara lain adalah plat besi, plat aluminium, plat seng, dan lain-lain. Mesin guillotine hidrolik terdiri dari dua jenis, yakni mesin guillotine manual. Pemotongan plat dilakukan dengan tuas penekan yang digerakkan oleh kaki pekerja. Mesin guillotine hidrolik, proses pemotongannya digerakkan dengan sistem hidrolik sehingga kemampuan potong mesin-mesin guillotine hidrolik ini lebih besar dari mesin-mesin guillotine manual. Mesin guillotine ini hanya mampu untuk memotong plat-plat lurus. Untuk mesin guillotine manual, ketebalan plat yang dapat dipotong di bawah 0,6 mm. Dan mesin-mesin guillotine hidrolik mampu memotong plat 6-10 mm. Lanjut, pemotong plat hidrolik, yang di bawahnya pemotong plat manual.
Nomor 4, mesin pelipat atau penekuk atau bending plat. Mesin pelipat adalah mesin yang digunakan untuk pelipatan benda kerja seperti besi, seng, dan lain-lain. Mesin ini sangat digunakan dalam dunia otomotif karena sangat berguna dalam soal melipat. Berikut mesin tekuk plat manual. Mesin ini menggunakan tenaga manusia yang dibantu dengan bandul pemberat. Mesin ini tidak menggunakan sumber daya listrik sedikit pun, murni menggunakan tenaga manusia. Kelebihan mesin ini adalah murah dan hemat biaya operasionalnya. Kekurangan hanya cocok untuk plat berbahan dasar mild steel atau tipis, tebal plat kurang dari 1-2 mm atau aluminium. Lanjut lagi sedikit, mesin tekuk plat mechanical. Mesin ini menggunakan tenaga motor listrik yang dibantu dengan semacam roda gila yang berfungsi sebagai pengumpul tenaga. Kelebihan mesin ini adalah berkecepatan tinggi dan tenaganya besar. Kekurangan konsumsi listriknya besar dan suaranya sangat berisik serta tingkat kepresisiannya rendah. Mesin tekuk plat hidrolik. Mesin ini menggunakan sistem hidrolik sebagai sumber tenaga penekuknya. Mesin ini membutuhkan daya listrik yang lebih efisien dibandingkan tipe mechanical. Untuk menggerakkan pompa hidroliknya, mesin ini menggunakan fluida dalam sistem hidroliknya berupa oli hidrolik yang secara berkala harus diganti 2000 jam. Kelebihan mampu menekuk atau bending plat yang tebal tergantung kapasitas mesin seperti mild steel, stainless steel, dan aluminium. Akurasinya terkontrol. Kekurangannya relatif lambat kerjanya, walaupun konsumsi listrik lebih efisien dibandingkan tipe mekanikal. Tetapi ada tambahan biaya rutin untuk penggantian oli. Sampai di sini dulu penjelasan tentang peralatan mekanik dasar yang berhubungan dengan peralatan mesin. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya.